sampai kelas 6 ya, kam- kami mengadakan pra-awal sana ya, supaya nanti pas kita awal sana pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin hari ini bisa ditanyakan langsung nanti di awal sana atau nanti di akhir acara juga ada tanya jawab. Tapi yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah acara Zoom meeting ini biasanya kita lakukan juga pada acara parenting ya. Jadi selamat datang di SD Islam Diponegoro bagi wali murid kelas 1. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6, selamat datang kembali karena kita akan menapaki tahun ajaran 2024-2025. Insya Allah ke depan akan lebih baik. Kami juga memberikan pelayanan yang terbaik. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah menitipkan atau menyekolahkan Ananda di SD Islam di Diponegoro ini. Ya, sebuah amanah yang besar bagi kami. Insya Allah bareng-bareng Bapak Ibu, karena memang kami juga di sini mendidik putra-putrinya, di rumah juga mohon bantuannya, kerjasamanya kompak gitu. Insya Allah anak-anak ini akan berhasil jika lingkungannya semua mendukung, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanannya, lingkungan rumah juga, insya Allah bareng-bareng. Yang selanjutnya juga kami di SD Islam Diponegoro ini kan kita punya cita-cita ya semua ya bareng-bareng. Pelan. Insya Allah pertama ya kami ingin Ananda itu menjadi anak yang soleh solehah berkarakter Islami. Insya Allah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pendidikan karakter kita akan tanamkan terus menerus. Intinya kalau ke Bapak Ibu guru itu ya mulai dari hal yang kecil. Contohnya kalau anak-anak yang mohon maaf ya misuh itu ya kita langsung peringatkan dari hal-hal yang terkecil. Karakter-karakter yang terkecil kita tanamkan terus. SD Islam Diponegoro ini mempunyai tagline yaitu sekolah para juara. Di sekolah para juara ini apa? Gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di medsosnya, di Instagram, di YouTube, di Facebook, monggo Bapak Ibu yang belum follow atau belum subscribe Facebook dan Instagram SD Diponegoro untuk informasi-informasi ada di situ ya. Jadi bisa. Karena kadang-kadang dengan kesibukan Bapak Ibu belum sempat menanyakan ke sekolah, kalau informasinya informasi juga kita akan sampaikan juga di medsos kita ya, di medsos kita itu selain untuk orang luar, untuk kita juga informasi-informasi ada di situ. Nah, untuk mewujudkan sekolah para juara ini kan anak-anak ini insya Allah kita orbitkan gitu ya. Jadi setiap anak kami anggap juara. Nah, jadi kita ada eksternal, internal perlombaan anak-anak kita ikutkan ya. Kita ikutkan untuk lomba-lomba ya. Untuk lomba-lomba Pak. Kalaupun nggak eksternal, ada lomba-lomba yang internal juga ya. Lomba-lomba yang internal. Jadi nanti kita bahas jika awal bersama ya Muhammadiyah. Ya. Mulai hari Senin insya Allah Bapak Ibu kita undang awal sana dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, Senin itu untuk kelas 1, Selasa untuk kelas 2, Rabu untuk kelas 3, Kamis untuk kelas 4, kelas 5 Jumat, dan Sabtu untuk kelas 6. Ya, itu kita akan ini kan apa akan kita undang. Mohon meluangkan waktunya Bapak Ibu untuk
hadir ke sekolah, ya. Ada kritik atau saran bisa langsung disampaikan nanti di sekolah ya. Untuk mewujudkan sekolah para juara ini, kitanya tentunya kita punya budaya mutu, Bapak Ibu ya. Budaya mutu kita ada empat. Yang pertama budaya disiplin waktu. Insya Allah kita dalam hal apapun berusaha disiplin waktu ya. Ini tadi insya Allah kita terlambat 1 menit atau 2 menit ya. Jadi kita mulai Zoom meeting 9.15 ya, 9.16 ya tadi ya. Insya Allah semua tepat waktu, kita usahakan tepat waktu juga. Dan Bapak Ibu juga mohon nanti juga mulai hari Senin kita cek yang kesiangan ya. Jadi jam 7 ya. Disiplin waktunya untuk semuanya ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu guru, untuk siswa. Jadi mulai hari Senin, insya Allah yang kesiangan kita catat. Ya, nanti ada treatment run beberapa kali kesiangan karena insya Allah kita juga budayanya disiplin waktu untuk mengajarkan kepada anak eh, tepat waktu ya. Dan mohon juga dukungan dari orang tua ya, karena anak-anak kan diantar sama orang tua. Saya tahu kesibukan orang tuanya juga banyak, tapi ya tetap untuk pagi-pagi minta tolong diusahakan sebelum jam 7 anak-anak sudah hadir ke sekolah ya. Insya Allah nanti ada petugas yang ini ya, ada petugas yang di depan. Jadi nanti untuk disiplin waktu semua ya, bukan hanya untuk anak-anak juga untuk guru-gurunya juga. Yang kedua, budaya kebersihan diri dan lingkungan. Insya Allah bareng-bareng ya, kampus 2 ini alhamdulillah punya ini yang luas ya, apa arena yang luas. Jadi kebersihannya kita jaga bareng-bareng ya, arena kebersihannya itu lantai 1, 2, 3 dan lapangan ya kita jaga bareng-bareng. Ada budaya bersih diri dan lingkungan. Yang ketiga kita budaya literasi ya untuk anak-anak itu literasi Al-Quran, buku digital, perpustakaan ya kita untuk menumbuhkan minat baca anak-anak ya mudah-mudahan minat baca anak-anak ini tumbuh ya, karena memang minat baca anak-anak ini mumpung masih anak-anak kita apa namanya kita kondisikan ya. Kita kondisikan anak-anak itu bisa bisa untuk bisa untuk menambah minat bacanya ya. Buku-buku baru insya Allah ada tiap ini tiap eh, bulan kita ada buku baru ya untuk itu ya. Selanjutnya kita budaya yang selanjutnya yang terakhir itu budaya berprestasi. Para juara, insya Allah dengan prestasi-prestasinya kita juga mulai prestasi akademik non akademik kita ini kan apa kita tingkatkan ya. Maksudnya anak-anak itu kita berprestasi secara akademik dan akademik kita fasilitasi ya. Ya, kita fasilitasi ya, untuk itu. Selanjutnya eh, untuk ini ada beberapa program ya, ada program sekolah kita ya. Untuk program sekolah kita ada 6 program utama ya. Ada 6 program utama. Yang pertama kita sukses akademik dan AKM 2024 ya. Tetap para juara ya, akademiknya kita perhatikan juga ya, untuk AKM-nya itu hanya untuk kelas 5 ya AKM itu. Kita AKM pun juga nanti untuk kelas 5 khusus itu juga kita dipilih ya. Jadi nanti dipilihnya dari Kemdikbud bukan dari kita.
dipilihnya dari Kemdikbud yaitu eh, dipilihnya dari Kemdikbud. Selanjutnya untuk yang kedua kita insya Allah sukses PPDB untuk tahun depan 2025 112 kita untuk kapasitasnya sementara. Monggo Bapak Ibu yang sudah ada saudara yang mau masuk eh, itu sudah banyak yang inden ini untuk tahun depan monggo di ini kan di depan juga. Selanjutnya yang ketiga sukses pelayanan sekolah ya. Sukses pelayanan sekolah ini kita melayani dari hal-hal yang Bapak Ibu ini kan apa ya di sekolah mulai dari keuangan dan lain-lain kita sudah digitalisasi. Nanti juga untuk pembelajaran juga kita digitalisasi juga dengan sekolahku dengan aplikasi sekolahku nanti akan dilakukan oleh kurikulum. Terus untuk yang keempat sukses pembelajaran Al-Quran ya. Sukses pembelajaran Al-Quran kita Al-Qurannya pakai metode UMI ya, Al-Quran pakai metode UMI insya Allah sudah munakasah jadi ada tingkatannya nanti untuk di awal sana nanti kita jelaskan. Selanjutnya untuk selanjutnya juga kita sukses pendidikan karakter minat dan bakat ya itu tentunya yang penting ya pendidikan karakter di sini penting. Nah, jadi anak nanti diajarkan teladan tentang karakter ada Rasul. Yang terakhir yang keenam yaitu sukses pembelajaran ibadah. Ya, jadi siswa ini nanti untuk ibadahnya, sholatnya kita pantau Bu. Ada sholat lima waktunya juga kita pantau. Selanjutnya bacaan-bacaannya juga kita pantau ada sukses ibadah siswa. Jadi juga mohon Bapak Ibu juga memantau di rumah untuk sholatnya dan baca-bacaannya kita pantau. Eh, Mungkin dari saya sekian dulu, nanti juga akan ada tanya jawab dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite SD Islam Diponegoro kepada Kak Fatia. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di acara Zoom. Dan di sini saya selaku komite dari SD Islam Diponegoro mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang putra-putrinya bergabung pada sekolah SD Islam Diponegoro pada saat ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang putra-putrinya sudah naik kelas ke tingkat berikutnya. Dan di sini saya sampaikan untuk komite itu bertugas untuk mengkoordinasi dan menjadi penghubung antara sekolah dan ibu-ibu wali murid Islam di Diponegoro. Untuk itu nantinya insya Allah kita akan bertugas dengan ikhlas dan penuh dengan amanah. Dan semoga apa yang kita lakukan nanti bisa berkesinambungan dengan ibu-ibu semua. Dan di setiap kelas nanti insya Allah akan ada 2 orang koordinator dari komite. Dan dari 2 orang anggota komite yang menjadi koordinator ini nantinya akan yang menjadikan tali panjang dari komite pada ibu-ibu dan langsung kepada pihak sekolah. Dan alhamdulillah ini saya informasikan juga di sini komite SD Islam Diponegoro saat ini berjumlah 41 orang. Nanti insya Allah akan bertambah lagi dari kelas 1 yang baru. Dan alhamdulillah untuk kelas 1B dan kelas 1C itu sudah bergabung masing-masing 2 orang anggota yang belum dari kelas 1A dan kelas 1D. Monggo yang longgar waktu, yang bisa bergabung, monggo nanti silakan dari kelas 1A dan 1D bisa bergabung menjadi komite. Dan insya Allah
semua kita kerjakan ini karena Allah dan karena mencari ridhonya Allah semata. Sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung pada ibu-ibu yang putra-putrinya sudah menjadi murid di SD Islam di Monogoro, dan insya Allah percaya saja kepada SD Islam di Monogoro. SD Islam di Monogoro akan membimbing anak-anak kita semua dengan baik dan benar. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatia atas penjelasannya. Oh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Aprila Dwi Krismonat SPD. Monggo Bu April, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Ellen atas waktunya. Suara saya kedengaran nggih, Bu Ellen? Iya Bu, dengar. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Perawal-Lusana ini. Di mana nanti di Perawal-Lusana ini kami dari tim SD Islam di Monogoro hanya menyampaikan beberapa beberapa materi saja, karena nanti untuk lebih jelasnya kita akan adakan di pertemuan awal Lusana gitu nggih. Ya mungkin ini dari teman-teman wali murid banyak yang belum bisa gabung, nanti bisa dilihat juga di YouTube SD nggih, nanti akan infokan juga di YouTube. Jadi karena mungkin ini ada beberapa kesalahan teknis sehingga mohon dimaafi gitu nggih. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama dari tim kurikulum, kami akan menyampaikan terkait pembelajaran terutama di SD Islam di Ponorogo. Nah, di SD Islam di Ponorogo ini nanti kami akan menggunakan kurikulum inovatif, di mana kurikulum inovatif ini nanti diantaranya adanya kurikulum Merdeka. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini nanti SD Islam di Ponorogo akan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi SD Islam di Ponorogo. Jadi nanti untuk kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah akan menggunakan kurikulum Merdeka sesuai dengan kurikulum kedinasan. Kemudian tidak hanya itu, tenaga pengajar di SD Islam di Ponorogo juga banyak sekali guru-guru kita yang berdedikasi, di mana mereka guru-guru juga banyak mengikuti lomba-lomba dan juga menjuarainya. Kemudian di SD Islam di Ponorogo ini juga kita memberikan fasilitas yang terbaik yang akan kami usahakan untuk bisa dimanfaatkan siswa-siswi SD Islam di Ponorogo. Nah, selanjutnya SD Islam di Ponorogo ini nanti akan menerapkan sistem STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, di mana ini nanti akan mengkolaborasikan model pembelajaran gitu ya Bunda. Jadi nanti di SD Islam di Ponorogo mungkin dari beberapa teman-teman mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 sudah beberapa mencoba masuk dan juga sudah mengikuti e-learning juga. Kemudian nanti ini kita akan memandu wali murid yang kelas 1. Mungkin masih ada beberapa yang kebingungan kok menggunakan teknologi gitu nggih. Jadi nanti di SD Islam di Ponorogo kita juga akan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya harus di sekolah, tetapi juga di rumah. Jadi dengan adanya teknologi ini, orang tua ini nanti bisa mengecek pembelajaran apa yang ada dan sudah dilaksanakan putra-putrinya gitu nggih. Nah, di dalam pembelajaran STEM ini nanti, model pembelajaran ini nanti akan kita campurkan, di mana nanti model pembelajarannya nanti ada model pembelajaran tradisional, kemudian juga ada pembelajaran pemanfaatan teknologi dan juga adanya pengembangan kreativitas. Jadi nanti di SD Islam di Ponorogo nanti pembelajarannya akan kami kolaborasikan sehingga akan mendapatkan manfaat yang positif dalam penggunaan teknologi ini juga. Nah, kemudian dengan adanya atau tujuan adanya STEM ini nanti
kami harap kami bisa memberikan kesempatan yang besar bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi dari guru-guru ini juga tidak akan membatasi kreativitas anak-anak. Nah, ini nanti di pembelajaran ini kita juga fasilitasi anak-anak dengan adanya kelas-kelas sentra, gitu ya. Nah, di kelas-kelas sentra ini nanti kurang lebih untuk model kelasnya seperti gambar seperti ini ya. Nah, untuk yang secara realnya kita juga masih proses, jadi masih dalam proses pengembangan, tetapi untuk fasilitasnya nanti guru SD Islam di Ponorogo nanti insya Allah akan memberikan fasilitas yang maksimal untuk anak-anak. Jadi di dalam kegiatan sentra ini nanti sistemnya moving class gitu ya. Mungkin yang untuk wali murid kelas 2 sampai kelas 6 sudah mengetahui terkait adanya moving class, tetapi untuk wali murid kelas 1 mungkin masih bingung apa itu toh moving class. Nah, di dalam moving class ini nanti Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita nanti sistem pembelajarannya akan berubah-berubah kelasnya. Jadi tidak hanya belajar di satu kelas, tetapi kita akan belajar di beberapa tempat sehingga lebih tidak membosankan pembelajarannya. Jadi anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Oh, suasana belajarnya beda dari ruang sebelumnya yang seperti ini, kemudian pindah lagi ke ruang selanjutnya. Mungkin ini nanti pada awalnya nanti murid-murid masih bingung, siswa-siswi masih bingung. Tetapi lambat laun selama berjalannya waktu nanti mereka akan tahu, oh pindahnya ke sini, pindahnya ke sini. Nah ini nanti perlu adaptasi. Nah insya Allah nanti di awal-awal pembelajaran ini nanti siswa-siswi saat pindah akan selalu didampingi oleh guru kelas dan juga pendampingnya gitu. Nah, kembali ke teknologi nih Bapak Ibu. Nah, nanti untuk teknologi ini nanti kita akan benar-benar memaksimalkan adanya e-learning ini. Jadi nanti guru-guru kita sudah full menggunakan e-learning terkait penugasan dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di e-learning. Jadi ayah bunda nanti bisa mengecek penugasannya melalui e-learning. Jadi nanti dari WA itu hanya mengkomunikasikan apa saja kegiatan hari ini dan penugasannya nanti bisa diceknya lewat e-learning. Nah, ini nanti untuk tampilan awalnya. Nah, untuk memudahkannya nanti, insya Allah kami akan memberikan kartu yang nanti isinya adalah username dan juga password. Nah, jadi itu nanti kami akan bagikan ke siswa. Jadi di sekolah, siswa itu juga akan membuka e-learning. Di mana membuka e-learningnya? Nanti di sentra teknologi. Nah, di sentra teknologi ini, siswa-siswi nanti mungkin sesekali atau mungkin 2 kali kita akan masuk lewat situ. Jadi nanti anak-anak sudah tahu caranya. Kalau selama 1 tahun kemarin anak-anak sudah bisa menggunakan e-learning di sekolah, jadi memungkinkan saat di rumah itu pun nanti tidak kesusahan. Gitu. Jika orang tua mungkin ada beberapa wali murid yang bingung, coba tanyakan ke anaknya, karena anak-anak itu sudah menggunakannya juga di sekolah seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran yang sudah saya sampaikan seperti tadi, ya. Jadi nanti kita nanti ada 2 kelas, yaitu kelas reguler dan juga kelas sentra. Nah, untuk kelas sentra itu aktivitasnya ya seperti ini. Jadi anak-anak benar-benar mengembangkan potensi dirinya yang dimiliki. Jadi mereka belajar itu tidak hanya menulis dan membaca, tetapi juga mengembangkan kreativitasnya. Jadi di sini anak-anak kita latih membuat karya-karya sederhana. Dari hasilnya ini nanti kami akan tunjukkan atau pamerkan di acara gelar karya. Jadi selama 1 tahun pembelajaran nanti hasil-hasil dari kreativitas anak-anak ini nanti bisa dilihat di gelar karyanya. Ya, jadi nanti dimohon saat gelar karya orang tua juga bisa hadir melihat karya-karya anak. Jadi itu suatu apresiasi tersendiri dari anak-anaknya. Oh, ternyata karyaku bisa dilihat dari mamaku, ayahku, abahku, dan seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya nanti kurang lebih seperti itu di SD Islam di Ponorogo. Jadi yang perlu kami tekankan nanti untuk pembelajaran e-learning. Nah, di sini e-learningnya ini nanti kami menghimbau untuk tidak lagi menggunakan handphone, tapi menggunakan perangkat. Jadi itu lebih efektif dan efisien. Jadi soalnya kalau di sekolah sudah kami fasilitasi dengan adanya
lab komputer seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari saya, Bu Ellen. Saya cukupkan sekian, nanti bisa waktunya lebih banyak untuk ditanya jawab gitu. Oke. Terima kasih, Bu Ellen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu April atas pemaparannya. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Fani Kustianti Rohmah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar nggih? Bu, suara saya terdengar nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan acara Praawalusana SD Islam Diponegoro Surakarta. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan parenting Zoom Praawalusana ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, untuk wali murid kelas 1 saya ucapkan selamat datang di SD Islam Diponegoro Surakarta. Untuk wali murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 saya ucapkan selamat juga untuk putra-putrinya yang sudah naik kelas. Harapannya semoga putra-putrinya semakin giat belajar, menjadi anak yang ceria, soleh, dan solehah. Amin. Untuk di SD Islam Diponegoro ini, di setiap hari Sabtu, di sela-sela pembelajaran, itu ada yang namanya kelas minat bakat. Kelas minat bakat ini nanti dimulai dari kelas 3 hingga kelas 6. Jadi nanti untuk anak-anak yang sudah naik kelas 3 hingga kelas 6 nanti bisa mengikuti kelas minat bakat. Nah, kelas minat bakat ini insya Allah untuk tahun ini yang memilih kelas minat bakatnya itu nanti dari wali kelasnya. Jadi nanti wali kelas bisa mengetahui minat bakat siswa. Jadi berbeda dengan ekstrakurikuler, nggih. Kalau ekstrakurikuler itu anak milih sendiri. Kalau untuk yang kelas minat bakat itu dari wali kelas menentukan, tetapi berdasarkan kuesioner atau kriteria-kriteria yang nanti akan dilakukan saat ke kelas bakat akan dimulai. Jadi kelas bakat itu ada 10 macam yang seperti yang ditertera di PowerPoint itu nggih, ada hadroh, kaligrafi, catur, musik, vokal, hesta karya, storytelling, melukis, seni tari, dan mocopat. Jadi kegiatan Sabtu Ceria ini eh, diisi dengan kelas minat bakat. Biasanya itu dimulai pukul 11 hingga pukul 12. Jadi nanti anak-anak pulangnya biasanya hari Sabtu itu kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu pulangnya jam 12. Untuk yang kelas 1 2 belum ada kelas minat bakat, jadi pulangnya masih insya Allah masih tetap sama pukul 11. Kemudian ekstrakurikuler di SD Islam Diponegoro itu ekstrakurikuler juga untuk kelas 3 hingga kelas 6. Untuk ekstrakurikuler itu ada pilihan wajib, yang wajib itu pramuka. Jadi Bapak Ibu wali murid untuk kelas 3 sampai kelas 6 diharapkan wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Biasanya untuk ekstrakurikuler pramuka itu dimulai pukul 2 hingga pukul 3. Untuk jadwal ekstrakurikuler insya Allah akan di-share segera, insya Allah besok akan di-share. Kemudian untuk ekskul pilihan, siswa memilih satu ekstrakurikuler. Jadi selain ekstrakurikuler pramuka, siswa
memilih ekstrakurikuler lain, bisa ikut futsal, basket, TIK, Science Expo, cooking class, tahfidz, panahan, tilawah, English Club, angklung, eskul Olimpiade Sains, eskul Olimpiade Matematika. Jadi anak bisa memilih kalau ekstrakurikuler G, anak bisa memilih. Kemudian ada tambahan, jika anak yang memilih eskul tilawah, maka diperbolehkan mengikuti eskul lain. Jadi khusus untuk tilawah saja, misalnya yang wajib itu kan pramuka. Kemudian untuk eskul yang dipilih misalkan tilawah. Nah, yang ikut eskul tilawah boleh mengikuti eskul lain. Misal yang ikut tilawah bisa juga ikut cooking class seperti itu. Mungkin untuk ekstrakurikuler lebih jelasnya nanti saat kegiatan awal sana. Untuk selanjutnya, saya mau menyampaikan kepada ayah bunda, bapak ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. eh, saya mohon bantuannya, kerjasamanya kepada Ananda semuanya, eh, untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak, untuk Ananda semua untuk bisa datang hadir di sekolah itu maksimal pukul 7 nggih, pukul 7 tepat. Kecuali memang ada eh, alasan-alasan tertentu yang bersifat urgent, insya Allah bisa dimaklumi. Tetapi biasanya kalau untuk alasan-alasan urgent itu 1 sampai 2 kali nggih. Semoga aja semua sehat. Eh, jadi saya memohon kepada Bapak Ibu wali murid semuanya agar mengingatkan anak untuk datang ke sekolah paling tidak 15 menit sebelum bel berbunyi. Bel berbunyi insya Allah pukul 7. Kemudian eh, saya juga memohon bantuannya kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda untuk mengingatkan juga anaknya untuk berangkat ke sekolah itu wajib memakai sepatu dan saat pulang sekolah juga memakai sepatu seperti itu dan memakai kaos kaki nggih. Kemudian untuk memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Insya Allah nanti untuk jadwal akan di-share dan di-share ke grup wali kelas. Kecuali memang ada hari tertentu yang misalkan hari Rabu harusnya memakai batik, tetapi misalkan ada ekstrakurikuler pramuka itu boleh memakai baju pramuka. Tapi kalau misalkan ekstrakurikulernya libur, itu di diharapkan berarti anak memakai seragam sesuai jadwalnya seperti itu. Monggo nanti jika mau ada pertanyaan bisa disampaikan di pra awal usana itu, pra awal usana ini atau di kegiatan awal usana yang akan datang. Mungkin oh iya oh iya sebentar, untuk yang di SD Islam di Morogoro ini juga kami memfasilitasi anak-anak yang eh, ingin mengikuti berbagai jenjang lomba seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi monggo kalau misalkan eh, anak-anak semuanya ingin eh, mengikuti lomba dari SD Islam di Ponorogo, insya Allah memfasilitasi pembimbingan juga. Jadi silahkan bisa hubungi wali kelas atau eh, bisa langsung hubungi saya jika memang oh Ananda ini bidangnya misalkan sains, mau ikut lomba sains, insya Allah dari pihak kesiswaan bisa mencarikan lomba-lomba yang berkaitan dengan sains atau akademis atau non akademis. Misalkan, oh Ananda ini misalkan futsalnya eh, apa namanya oke. Nah, bisa ikut ekstrakurikuler futsal dan nantinya biasanya di kegiatan ekstrakurikuler futsal atau basket itu nanti juga biasanya diikut sertakan lomba. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, apabila nanti ada pertanyaan boleh langsung bertanya atau nanti saat kegiatan awal usaha offline di sekolah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Bu Ellen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani atas pemaparannya. Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kami bagi menjadi 2 termin ya. Setiap 1 termin ada 3 penanya. Untuk termin 1 kami buka 3 penanya. Monggo Ayah Bunda yang akan bertanya bisa menyalakan mikrofonnya. Mamah dari Hamid 3C dan Afrah 6B, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai pembelajaran UMI. Jika saat kelas 5 itu kan udah siap untuk drill di UMI 5. Nah, itu bagaimana caranya supaya saat masuk ini dia langsung ikut ujiannya? Karena kan sebetulnya udah siap. Tapi ternyata kemarin sudah mulai pembelajaran UMI ternyata diulang kembali gitu. Nah, saya ingin tahu untuk itu dan juga untuk yang kelas 2 juga sama aja. Udah hampir naik ke UMI 3 tapi mesti diulang lagi dengan alasannya ustadznya ganti gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk ini dari perwakilan guru UMI, jika ada bisa menjawab pertanyaan dari Mama Hamid dan Mamanya Afrah. Atau mungkin dari guru yang lainnya. Ya, terima kasih Mah untuk pertanyaannya ya. Ini untuk pembelajaran UMI tadi yang ditanyakan gitu nggih. Iya. Terkait belum tes gitu nggih karena udah masuk jilid 5 gitu. Ya untuk di minggu-minggu ini setahu saya untuk yang pembelajaran UMI dari pihak Ustadz Fahmi juga menyampaikan terkait pemetaan lagi gitu nanti. Kemungkinan nanti 1 minggu ini masih kami petakan lagi apakah anak ini benar mampu sudah untuk diteskan atau belum. Nah, nanti jika dalam 1 minggu ini kok belum ada informasi lebih lanjut, nanti bisa temui langsung dengan Ustadz Fahminya gitu, selaku koordinatornya gitu. Untuk yang tesnya itu tadi. Kan karena pemetaan ulang ini nanti kan juga pengaruhnya ke Ustadz selanjutnya atau mungkin ustazah yang lain kayak gitu. Jadi nanti kan dari ustazah atau ustadz yang baru juga harus mengetahui, oh ternyata anaknya benar mampu. Kalau sudah mampu baru kami arahkan untuk tes ke jilid selanjutnya seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Iya. penjelasannya ya, Pak April. Ya, sama-sama. Bagaimana Bunda, sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Iya, sudah jelas. Terima kasih Bu Ellen. Ya, untuk penanya kedua, monggo dipersilahkan. Ayah Bunda yang ingin bertanya. Dari Umi Ali Al-Habsyi. Ini mau melanjutkan pertanyaan tadi tentang Umi. Monggo dipersilahkan. Jadi kita ada kendala 2 anak kita sekarang di 4A sama di 3A. Itu juga gitu. Jadi Uminya sering disuruh ngulang. Nah, padahal pernah kita tes di jilid yang di atasnya mereka sudah lumayan sebetulnya. Jadi apakah tindakan pergantian hingga akhirnya harus diulangi itu takutnya nanti jadi membuat anak tidak semangat belajar lagi. Itu mungkin dari kami seperti itu. Jadi berapa kali itu ada pengulangan seperti orang tua murid yang barusan menyampaikan juga itu juga terjadi sama anak kami itu beberapa kali pengulangan. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan ya Bapak. Nanti kami sampaikan ke koordinator UMI-nya. Jadi nanti mungkin ini juga evaluasi juga bagi guru-guru. Jadi nanti biar tidak ada penundaan juga jika sudah waktu tesnya memang benar-benar harus tes. Nanti kami sampaikan juga ke koordinator
UMI-nya. Jadi nanti mungkin saat awal lusanah yang lebih detailnya dari pihak koordinator UMI-nya nanti akan menjelaskan. Itu nggih. Baik, Ayah Bunda. Wah, Bu, Untuk saya mau coba komentar Bu Ellen mengenai tadi UMI tadi ya. baik, Pak. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di ini. Saya kebetulan juga memonitor juga, tapi tadi memang ada hal-hal tertentu berkaitan dengan UMI. Jadi memang insya Allah kekhawatiran orang tua itu memang, dan juga mungkin bagus ada pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang memang terjadi merasa bahwa itu diulang-ulang ya. Jadi sehingga merasa bahwa anaknya yang seharusnya dia sudah bisa ikut ujian atau naik ke jenjang berikutnya itu merasa ya kadang-kadang namanya anak-anak ya merasa bahwa bosan, akhirnya cuma diulang-ulang lah. Ini sebetulnya nanti bisa kita sampaikan lagi di UMI itu sudah ada mekanismenya bahwa pergantian guru seharusnya ini juga saya sampaikan juga kepada SD ya. Pergantian guru atau pergantian ustadz itu tidak menjadi sebuah kendala ya, karena setiap anak itu kan sudah punya record ya. Di UMI itu sistemnya sudah bagus sekali, manajemen quality controlnya luar biasa ya. Jadi saya berharap apa namanya pergantian guru atau ustadz itu tidak boleh menjadi kendala untuk anak-anaknya bisa, memang kalau memang secara dites itu sudah layak untuk dia apa namanya untuk naik atau pindah jilid, itu seharusnya tidak menjadi kendala. Kemudian saya juga sampaikan kepada orang tua, insya Allah pernah ada kejadian di SD ya, ini karena memang jumlah siswanya SD ini kan alhamdulillah ya luar biasa, sekitar 600 ya Bu Ellen ya. 639, Pak. Nah, sekarang malah 639 dengan itu pengkelompokan UMI itu bisa luar biasa banyak sekali, karena UMI itu satu kelompok sekitar 15 orang ya, bisa jadi memang apa namanya dengan di UMI ini juga salah satu manajemen quality controlnya bagus, pengujinya tidak boleh gurunya. Jadi tidak boleh ustadznya yang menentukan bahwa anak ini sudah layak naik atau tidak, karena yang menguji adalah guru yang lain yang sudah ditunjuk. Nah, ini terkadang terjadi stuck apa antrian ya, antrian. Nah, kemarin pernah kita bahas dengan Ustadz Rozak juga dan Ustadz Fahmi, ini mohon Pak Wawan juga bisa dipastikan lagi bahwa antrian ini jangan menjadi panjang sekali anak yang mau diuji. Jadi bahkan kemarin kita sampaikan bisa ditambah jumlah pengujinya yang bisa melakukan menentukan anak ini naik tingkat atau tidak. Ini yang terjadi, kadang terjadi antrian sehingga gurunya ini memberikan solusi untuk diulang lagi. Nah, ini insya Allah saya di sini juga insya Allah akan terus memantau. Ini tidak boleh terjadi lagi adanya anak-anak yang sebetulnya sudah layak untuk diuji, tetapi dikarenakan antrian tadi sehingga harus mengulang. Tetapi juga jangan disalahkan kepada orang tua, bahkan kadang-kadang memang ada anak-anak tertentu yang belum layak. Ya, ini kita orang tua juga harus fair ya. Karena anak saya sendiri waktu di SD juga mengalami. Kadang-kadang ibunya ini yang ribut biasanya. Wah, anaknya sudah bisa diulang-ulang-ulang. Pernah dibuktikan, memang harus fair. Saya nyatakan bahwa memang ini belum bisa dinyatakan dia ikut ujian. Nah, jadi yang penting adalah satu sisi sistemnya di UMI-nya dipastikan. Kalau memang anak itu secara apa namanya kemampuan dan kapasitasnya dia bisa segera ujian, jangan terhambat. Tetapi di sisi lain orang tua juga harus bisa mengerti, ketika memang anak ini belum layak, ya itu memang harus dipastikan nanti dia ikut ujian kalau memang sudah layak untuk ikut ujian kenaikan jilid. Nah, khususnya di awal tahun ini tadi seperti ada pertanyaan, memang benar di awal tahun ini ada semacam ya matrikulasi lagi, meskipun sifatnya adalah tidak dari awal sekali, karena memang kadang-kadang di masa liburan ya, di masa liburan yang cukup panjang ini ya, terutama kenaikan kelas, ini memang anak-anak kita terjadi downgrade ya, penurunan apa leveling ya, penurunan tidak hanya di UMI,
Kita melakukan juga di matematika, dilakukan juga nanti di masalah fikihnya, sholatnya. Itu memang kadang-kadang di masa-masa liburan yang begitu panjang, anak-anak ini di rumah, ya, untuk ya saya tidak menyatakan semua orang tua seperti itu, tapi kadang-kadang juga orang tua tidak melakukan controlling, tidak melakukan apa namanya pendampingan kepadanya. Ketika masuk ke sekolah, biasanya anak-anak ini terjadi turun. Nah, sehingga di sekolah ini biasanya di minggu-minggu awal itu dilakukan lagi yang namanya adalah matrikulasi dan memastikan lagi. Dan kita minta nanti kepada Pak Wawan dan tim, kalau memang anak-anak yang sudah layak untuk segera, terutama di UMI tadi bisa naik ke jenjang berikutnya, jangan istilahnya untuk diperlama lagi. Ya. Jadi memang apa namanya orang tua juga kadang-kadang, saya juga sebagai orang tua juga ya, memang kadang-kadang juga merasa dua anak saya kok diulang terus ya. Jadi saya pikir tambahan saya dari itu aja. Ya, terima kasih Pak Fikri atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan juga dari live streaming di YouTube, juga masih terkait dengan tahfidz dan umi. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Maaf, tanya kalau untuk ekskul tahfidz itu bisa ikut wisuda tahfidz tidak ya? Kemudian apakah ekskul tahfidz ini bisa berpengaruh dengan wisuda tahfidz? Begitu pertanyaannya. Monggo Jawab Umi dulu juga Bu menjelaskan. Ellen ya. Untuk ekstra tahfidz itu memang sebetulnya kan ekstra tahfidz itu kan sama ya syaratnya dia bisa ekstra tahfidz itu harus UMI 5. Nah, jadi harus UMI 5. Nah, UMI 5 ini kan juga atas tes koordinatornya. Jadi untuk persyaratan wisuda tahfidz, nah itu harus UMI 5. Ekstra tahfidz juga itu kan UMI 5. Tetapi jika ada yang belum UMI 5, nanti ada surat pernyataan ditandatangani saya, juga itu ada dari guru UMI, bahwa bersedia membimbing dan mengejar untuk UMI 5 gitu. Karena anak-anak ini kadang-kadang ada yang anak kelas 1 belum UMI 5, tetapi hafalannya di TK-nya sudah 1 juz. Itu bisa dipercepat dengan ustadz-ustadznya. Kan itu ada yang spesial katanya, karena dia sudah hafal juz 30 tapi baru kelas 1. Nah, itu ada treatment khusus. Selanjutnya untuk yang ekstra tahfidz, memang ekstra tahfidz juga dibuka ya, bisa berhubungan dengan wisuda tahfidz, tetapi syarat-syaratnya, pengetesannya, tentunya kan wisuda tahfidz itu tidak ujuk-ujuk wisuda tahfidz ya, ada tes ke-1, tes kedua, ada tes terbaik, jadi itu bisa ikut wisuda tahfidz jika tahapan-tahapannya terlampaui gitu. Itu yang lain. Baik Pak Wawan, untuk ayah bunda yang di Zoom ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada. Assalamualaikum. Ya, monggo. Wali murid dari Anis 4C. Nggih, dari Anis 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan yang saya hormati, para guru-guru yang saya hormati, dan semuanya para wali murid yang saya hormati. Ini sedikit saya juga menyinggung tadi kok ada bahasa apa namanya masalah UMI ya. Masalah UMI. Ya minta maaf sebelumnya. Kalau UMI itu harus ditarget dengan sekian rupa dan mengharuskan anak itu misalnya tentang masalah pengucapan makhorijul huruf harus seperti ini dan seperti itu saya kira terlalu mengharuskan anak-anak. Saya kira gini, perjalanan UMI kalau bisa itu menyelam sambil minum, dalam artian tadi kan keluh kesahnya dari wali murid yang lain itu kenapa kok di rumah bisa, di sini kok seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang menjadi keluh kesah sebagian wali murid. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, bagaimana itu kalau
kalau bisa misalnya apa ya, nyelam sambil minum. Dalam artian itu pembelajaran tetap dikonsep dan anak-anak juga diberikan penekanan, akan tetapi kalau harus gini itu sepertinya anak-anak itu apa ya, kayak semacam mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi saya kira itu tadi mungkin nyelam sambil minum, artinya anak-anak itu di dalam pembelajarannya harus dikonsep, dan sekiranya oh ini siap, ya udah masukkan aja ke jilid-jilid yang lain. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya sampai harus menunggu tentang masalah pengucapan atau praktek harus sama dengan guru-gurunya, saya kira itu tidak mungkin selesai itu nanti. Nah, karena nyon pangapunten, minta maaf sebelumnya, karena dulu kami di waktu koordinator UMI itu tidak terlalu ada penekanan kepada anak, yang penting anak-anak bisa, siap, lanjut gitu, seperti itu. Mungkin itu sebagai usulan kami. Saya kira untuk guru-guru UMI itu kalau terlalu berpatokan terhadap UMI yang ada, itu saya kira nanti malah kelamaan nanti. Dalam artian kelamaan itu, ya alhamdulillah saya sudah bersyukur adanya UMI sudah maju seperti ini, alhamdulillah. Mulai dari 2000 berapa, 15 atau berapa itu. Ya mungkin itu yang saya usulkan kepada guru-guru UMI yang ada. Minta maaf sebelumnya kalau kurang berkenan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk dua penanya lagi. Monggo Ayah Bunda. Mungkin terkait dengan pembelajaran yang lainnya. Masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Anis, kelas 6. Nama apa, Mbak? 6A dan Fatimah Naura 1B. Untuk masalah UMI memang dari anak saya kelas 2 sampai ini kelas 6, kelas 5 kan dia udah deal ya. Karena saya waktu itu mengusulkan untuk ustadznya pas awal lusanah tahun lalu, Ustadz tolong dibuatkan not agar setiap orang tua tahu kalau anaknya ini sampai mana halamannya gitu kan, dipantau. Ternyata di Diponegoro ustadznya sering berganti-ganti waktu itu, dan di situ anak saya udah ada drill jilid 5 mau ke jilid 6, tapi kelas 6 ini dia balik lagi halamannya. Jadi ke halaman 1 lagi. Itu kan berarti bukan orang tuanya terobsesi untuk anaknya cepat, karena memang di situ ada tulisan drill. Jadi kenapa diulang lagi Ustadz? Pak Fikri, tolong dikasih penjelasan orang tua nih kenapa, karena itu Ustadznya nggak ada catatan atau gimana gitu. Jadi kita kan juga pengen anaknya ini, bener kata tadi ada orang tua yang bilang kalau anak ini kalau diulang-ulang terus akhirnya dia jadi males, jadi kayak wegah gitu bahasa Jawanya kan, jadi nggak mau gitu, akhirnya dia kayak drop atau aduh kok aku diulang terus. Kan namanya anak itu ada apa ya, empati ya, maksudnya dia ngeliat temennya kok ini udah naik aku belum naik gitu. Bukan kita terobsesi untuk anak kita hebat pasti gini, bukan, tapi sekarang udah ada not catatan di situ, dan itu benar terjadi di anak saya gitu. Itu gimana? Dan pengujinya itu harusnya ditambah Pak Fikri. Jadi kalau anak kita mau setoran tuh nggak nunggu oh pengujinya lagi kuliah, oh pengujinya lagi nggak ada gitu. Jadi menurut saya harus ditambah pengujinya ini gitu loh. Semua orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik dan cepat bisa tahfidz gitu loh Pak Fikri. Jadi mohon maaf jika nggak berkenan saya memberikan saran, insya Allah diterima dan diberi masukan yang lebih baik lagi gitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kami evaluasi memang untuk itu nanti kita cek ke guru umumnya. Memang catatannya ada setiap bulan juga ada laporan. Saya juga insya Allah tahu setiap murid itu kan punya catatan ya, hanya bukti tiap laporan tiap bulan guru umi laporan si A ini berapa nanti mungkin
akan kita perbaiki sistemnya mungkin insya Allah dengan digitalisasi ya, biar semua bisa lihat ya. Kalau hanya buku itu kan kayak kalau untuk nanti digitalisasi ini bisa dicantolkan di sekolahku ya Bu April ya, itu untuk Umi itu perkembangan Umi bisa dicantolkan di sekolahku ya, di upload di sekolahku. Oke, nanti kami coba cek juga ya Pak Wawannya kemarin juga kan kejadian kayak gitu. Nanti laporan harian. Nanti kami fasilitasi juga Benar. insya Allah. Ya, untuk dicantolkan di platform itu biar kita semua bisa mantau di situ. Nanti kan kalau laporan dari laporan saya juga bisa mantau, nanti semua bisa mantau oh di mana mandeknya itu ya kayak nanti kita insya Allah kita fasilitasi dan kita tanyakan lagi ke Ya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Wawan. siapa Bu? Ya, ini terima kasih buat orang tua yang memang betul-betul care, peduli, alhamdulillah terhadap Umi ya. Ini tentunya kita sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik, saran, masukan. Jadi jangan merasa alergi untuk memberikan kritik saran, dan sekolah juga tidak boleh seperti itu ya. Jadi sekolah pun sangat terbuka untuk menerima masukan, saran ya, insya Allah demi perbaikan bersama ya. Karena harus disepakati juga bersama kita akan memberikan prioritas memang terhadap pendidikan Al-Quran, tidak hanya di SD sebetulnya. Bahkan dari PAUD, SD, SMP, SMA, Al-Quran ini menjadi prioritas. Kita sudah sepakat bahwa Al-Quran itu menjadi prioritas. Bahkan jumlah jam pelajaran Al-Quran itu di seluruh unit itu terbesar. SD berapa jam Pak Wawan? 9 jam. Iya, 9 Pak Fikri. Ya, 9 jam. Mana ada pelajaran yang 9 jam? Paling banyak apa? Matematika aja berapa Bu April? Maksimal 5 ya. Itu pun kelas Matematika atas aja yang ya. dulu kita ini 5 ya. Itu mungkin dulu dianggap matematika. Sekarang Al-Quran itu di SD 9 jam. Sudah menempati sekitar, kalau SD berapa jam totalnya satu minggu Pak Wan? 45. 45. Berarti kalau 9 itu seperlimanya, 20%. 20%-nya untuk Al-Quran. Jadi ini menunjukkan betapa kita memiliki semangat untuk menjadikan Al-Quran ini adalah yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi insya Allah jangan tadi kalau ada orang tentunya ini harus segera Pak Wawan, saya di forum ini juga meminta karena problem-problem ini harus bisa segera dituntaskan. Tadi kalau masalah mau digitalisasi, sebetulnya kemarin Ustadz Rozak sudah menyampaikan ke saya, bahkan mau mencetak buku ya untuk kemajuan pada progresnya anak seperti halnya tahfidz, tapi nanti juga bisa tadi difasilitasi dengan digital. Sebetulnya dengan sekolahku itu sudah bisa. Kemudian dari simbiosis juga bisa. Tetapi jangan kita terjebak pada nanti butuh waktu. Kalau memang Bu April bisa segera memfasilitasi di sekolahku, itu segera difasilitasi Bu April. Ya, jadi setiap anak itu langsung setiap hari orang tuanya bisa mendapat progress reportnya di sekolahku ya. Dan juga orang tua jangan nanti merasa waduh kok pakai lagi dilaporkan di sekolahku, repot lagi buka. Nah, ini orang tua juga kita minta kerjasamanya. Kita harus menuju kepada era digitalisasi. Kalau pakai buku catatan nanti yang terjadi pada saat seperti halnya wisuda tahfidz. Saya juga mendapat keluhan dari ustadz-ustadznya anaknya tidak dibawa bukunya. Karena sifatnya buku ya. Dan nanti kalau ini sekolahku, insya Allah anak-anak kita ini bisa reportnya mau dilihat di mana saja, kapan saja oleh orang tua bisa. Jadi saya segera minta Bu April bisa memfasilitasi bekerja sama dengan Ustadz Rozak untuk laporannya seperti apa ya. Jadi biarkan orang tua nanti juga merasa nyaman tahu progresnya anak-anaknya sehingga kendala-kendala tadi tertuntaskan. Kemudian kalau masalah penguji tadi sebetulnya sudah saya sampaikan bahwa kita juga sudah memfasilitasi bahwa jumlah penguji itu kita tambah. Nah, jadi ini juga perlu. Ustadz Rozak ikut nggak ini di forum ini? Atau Ustadz Fahmi? Di forum Zoom ini ada Ustadz Rozak atau Ustadz Fahmi? Bu April? Atau Pak Wawan? Oh, tadi itu tidak belajar, Pak. Coba nanti karena mungkin tidak bisa belum masuk. Belum masuk ya. Nanti disampaikan ya karena ini Umi menjadi fokus Pak Wawan. Jadi
disampaikan kepada Ya, Ustadz Roja dan Ustadz Fahmi bahwa tadi kendala-kendala tadi selaya sudah tidak terjadi lagi ya. Jadi tetap ada percepatan, tetapi juga saya tetap minta kualitas ya. Jadi kita tidak mengejar semata-mata kuantitas, tapi kualitas. Ini salah satu kelebihan Umi ya. Tadi ada usulan dari orang tua untuk dia setengahnya tidak harus seperti orang tuanya. Ya pada titik tertentu bisa dimengerti, tapi pada titik tertentu kita tidak mau terjadi downgrade kualitas. Kenapa kita pakai Umi? Karena kita sudah melakukan banyak hal dan kita melihat Umi ini manajemen kontrol quality-nya, quality kontrolnya bagus sekali ya. Jadi jangan kita mengejar kuantitas semata, tapi nanti akhirnya melompat mengalahkan kualitas kita juga tidak ingin ya. Jadi tetap harus kualitas itu juga tetap diperhatikan, tetapi kendala-kendala yang ada itu harus bisa diselesaikan oleh sekolah. Itu mungkin masukan dari saya ya. Terima kasih Bapak. ya siapa? Kita langsung tindak lanjuti karena pertanyaan-pertanyaannya di YouTube juga ternyata terkait Umi kebanyakan. Ya, oke. Berarti menunjukkan bahwa orang tua sangat peduli ya. Ini terima kasih. Berarti insya Allah harapan kita akan menjadi ke depan semakin memberikan apa ya hasil yang lebih baik lagi ya untuk pembelajaran Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan-masukan dan sarannya. Semoga kita bisa evaluasi kembali untuk ke depannya. Baik, apakah masih ada masukan, saran, atau pertanyaan lain dari Ayah Bunda? Jika tidak ada, akan dilanjutkan untuk acara yang terakhir. Di chat itu ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan di chat, coba dibaca. Di chat itu masih terkait tentang Umi, nggih? Oh, di chat ini. Baik, mohon penjelasan untuk kegiatan sentra dengan Mohon biasa. penjelasan Pak April. dan sentra itu. Bedanya dengan pembelajaran biasa apa, nggih? Monggo Bu April bisa menjelaskan. Pertanyaan dari mama-mama sama ayah nggih ini terkait mohon jadwal kegiatan sentra dengan pembelajaran biasa. Nah, di SD ini kita sudah mengacu 2 pembelajaran ini, karena kan kita kurikulumnya ada kurikulum inovatif tadi yang sudah saya jelaskan bahwa nanti kita akan kolaborasi. Jadi nanti saat di kelas pembelajaran biasa itu di kelas reguler, jadi nanti pembelajaran di kelas itu lebih banyak terkait menulis, menghitung, dan sebagainya. Dan untuk yang di kegiatan sentranya itu nanti anak-anak lebih banyak membuat karya atau kita lebih mengasah keterampilannya, istilahnya gitu. Jadi lebih banyak praktek-prakteknya daripada menulis. Tetapi untuk yang di kelas regulernya itu nanti lebih banyak menulis, mencatat, berhitung, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu secara sederhananya. Jadi nanti kan kalau misalkan di kelas reguler ini banyak kreativitasnya, nanti kita terganggu juga untuk ruangan dan lain sebagainya. Nah, untuk di sentranya ini nanti kita lebih luas. Jadi nanti di sentra kita fasilitasi ruangan yang cukup luas. Kemudian pembelajaran sentra ini juga tidak hanya di ruangan, jadi juga di luar ruangan. Seperti itu. Bedanya hanya di pembelajaran tertulis dan kreativitasnya sebenarnya. Kayak gitu, keterampilannya lah. Seperti itu, nggih. Terima kasih Bu April untuk Ibu Lutfiatul Latifah. Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu April? Insya Allah sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bu April. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan ulang ketika awal usanah di sekolah supaya lebih jelas dan detail lagi. Itu nggih, Ayah Bunda. Mungkin dari Pak Fikri ada tambahan? Ya, terima kasih. Mungkin saya, memang ini sudah terakhir ya, tidak ada pertanyaan ya. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit memberikan closing statement aja untuk teman-teman dan orang tua di SD mungkin. Kayaknya sudah ada pertanyaan ya. Sepertinya sudah tidak Ya, ada. mungkin juga buat orang tua yang bergabung melalui live streaming di YouTube,
apa namanya, ataupun juga nanti ada pertanyaan yang bisa disampaikan, nanti masih ada satu forum lagi ya yang mungkin lebih mengerucut kepada perjenjang kelas. Betul gitu ya Bu Ellen ya? Ya, betul Pak. Mulai minggu Ya, depan oke. ya. Nanti itu mungkin disitulah kesempatan lebih bertanya lebih dalam lagi, karena ini sifatnya sebetulnya insya Allah Prawalusana saya mengapresiasi kepada teman-teman di SD yang sudah memfasilitasi ini, dengan harapan nanti di Awalusana yang sifatnya lebih khusus kepada jenjang kelas, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dan mungkin waktunya bisa lebih panjang lagi ya. Saya juga mengapresiasi kepada orang tua baik yang sudah bergabung melalui Zoom ataupun juga melalui live streaming di YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama yayasan tentunya juga tadi ada komite dari Ibu Fathia dan teman-teman komite semua. Tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri. Sekolah ini tidak mungkin bisa mencapai sebuah tujuan kalau kita tidak bersama-sama ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa bingungnya anak. Saya kasih ilustrasi, kalau anak-anak kita ini mau kita ajak ke satu titik, misalkan saya contoh lah, anak-anak kita ini mau kita ajak berjalan ke arah Solo Baru misalkan ya. Tapi sekolahnya ngajak ke Solo Baru, ayahnya atau orang tua ngajaknya ke arah Manahan. Belum lagi anaknya kepengennya ke arah yang lain misalkan. Betapa beratnya. Baru sampai Gading, ketarik lagi, sudah sampai balik lagi. Nanti, tidak akan sampai ke Solo Baru nanti. Nah, tapi kalau semua punya satu titik yang sama, kesepakatan, ayo kita menuju satu titik yang sama, kolaborasi, insya Allah itu jauh lebih mudah pasti, insya Allah. Dan sekolah saya yakin juga tidak sempurna, kita harus mengakui masih banyak kekurangan, masih belum bisa seperti yang diharapkan, tetapi saya berharap sekolah dan hal ini melalui komite juga kita terbuka. Sekali lagi kita terbuka, sangat terbuka untuk adanya kritik, saran ya, yang sifatnya adalah untuk memberikan perbaikan di masa-masa yang mendatang. Sebetulnya di sekolahku maupun di Simbiosis itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan orang tua untuk memberikan kritik dan saran ya. Nah, cuman terkadang orang tuanya memberikan kritik dan saran selalu yang kalau datang ke saya di sini itu selalu takut sama gurunya. Nanti kalau saya ngasih saran begini Pak, saya komentar gini, nanti gurunya pasti anak saya takut dibeginikan kalau zamannya cerah, nilainya nanti pengaruh itu. Nanti saya pastikan di sini kepada tim Pak Wawan dan guru ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena orang tua pasti adalah ingin yang terbaik buat anaknya dan tentunya buat kita semua. Jadi kita pastikan ya, masukan apapun itu kita terima. Meskipun nanti terkadang pemberian solusinya itu tidak bisa simsalabim ya. Kita harus bertahap, kita melihat prioritasnya. Kalau memang itu sesuatu kejadian yang harus diselesaikan, insya Allah Pak Wawan dan tim harus siap memberikan solusi secepatnya. Tapi kalau memang itu berproses, tiba-tiba ada orang tua memberikan masukan tentang kelasnya begini-begini, nah insya Allah kita akan menuju ke arah memang perbaikan. Tetapi tentunya harus ada proses yang harus dilewati. Jadi intinya terima kasih, insya Allah Prawalusana ini juga menjadi sebuah awal yang baik ya, insya Allah. Saya juga mengapresiasi Pak Wawan dan tim ya, dengan berbagai macam ininya. Sekarang jumlah siswanya 639, 35 ya. 39 ya, insya Allah. Dan bahkan ini sudah menjadi sekolah ke berapa Pak? Di Solo yang terbesar nomor berapa Pak? Kita ke-6 besar. Jadi SD di Ponorogo ini sudah menjadi 10 besar, berarti nomor 6 ya, dengan jumlah siswa terbanyak ya. Jadi kemarin saya juga dengan Pak Wawan ketemu langsung dengan Ibu Kepala Dinas ya Pak Wawan ya. Kita ketemu kapan nih Pak Wawan? Beberapa waktu yang lalu ya. Kita diundang ke kantornya Ibu Kepala Dinas. Ya, alhamdulillah saya apresiasi kepada Pak Wawan, SD Islam di Ponorogo ini sudah begitu melekat ya di Ibu Kepala Dinas dan sudah menjadi apa ya, boleh dikatakan kalau bicara SD di Surakarta, khususnya SD swasta, alhamdulillah SD di Ponorogo ini sudah menjadi top of mind ya, langsung dinas itu langsung istilahnya ingat dengan di Ponorogo. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya adalah insidental, tidak pernah lupa di Ponorogo juga pasti selalu diikutkan ya. Jadi ini tentunya tidak mudah diraih, tapi juga tidak mudah dipertahankan ya. Tidak mudah diraih ini, perjuangan kita bersama semua ya. Tentunya ini juga kita bahu-membahu untuk mencapai level seperti ini, tapi juga harus diingat semakin tinggi pohon akan semakin besar angin yang menerpa ya.
Jadi ya mempertahankannya jauh lebih sulit. Tapi kalau kita bersama-sama sekolah, orang tua, ada komite, ya, insya Allah dengan yayasan kita bersinergi, insya Allah nanti kemana kita akan melangkah itu akan mudah kita raih ya. Insya Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan nanti di forum awal usaha yang sifatnya offline, silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa disampaikan kepada tim SD ya, nanti bisa insya Allah dicarikan solusi-solusi terbaik untuk terhadap permasalahan. Kemudian yang saya ingin sampaikan terakhir, tidak ada kewajiban, selalu saya katakan ya, tidak ada kewajiban panjenengan untuk menyampaikan tentang Diponegoro kalau ada sesuatu yang baik. Cuman kadang-kadang ini saya bukan curhat ya pada Bapak Ibu yang dengar acara ini. Kadang-kadang untuk mencapai apa yang sudah dicapai oleh Diponegoro atau oleh SD, oleh SMP, PAUD, itu kadang-kadang kita tidak serta-merta seperti kalau ada kesalahannya. Nah, kalau ada kesalahannya itu kayaknya atau kekurangannya itu cepat sekali kita bereaksi ya, responsif ya, kita reaktif kadang-kadang ya. Kita bisa menginformasikan ini, kurang itu, kurang itu. Tidak apa-apa, memang itu kewajiban kita untuk melengkapi. Tetapi alangkah baiknya kalau kadang-kadang ada kebaikan atau suatu prestasi atau apa dari sekolah ini, saya berharap ya, karena hanya berharap, tidak wajib ini, berharap ya monggo juga ikut diinformasikan ya. Jadi meskipun itu sifatnya hanyalah sepele, hal-hal yang sepele, tapi kalau cuma kebaikan, kenapa tidak kita share informasi itu sebagai bagian dari mensyukuri nikmat. Nah, katanya boleh tuh. Kalau kita bukan riak katanya ya, kalau riak mungkin enggak ya, tapi kita mensyukuri nikmat ya. Kadang-kadang sekolah di Ponorogo ini ada prestasi ini, alangkah baiknya kalau ikut diinformasikan, baik itu di grupnya atau mungkin di komunitas-komunitasnya. Jadi saya berharap itu insya Allah bisa dijadikan juga informasi di share ke publik ya. Jadi mungkin itu Pak Wawan, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Ini berarti sudah bisa ditutup atau masih ada kelanjutan? Ini sudah akhir, sudah tidak ada Akhir ya, monggo silakan acara. kalau mau ditutup, silakan. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Fikri, Pak Wawan, Kak Fatia, Bu April, Bu Fani, serta Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi dalam acara Pra-Awalusana ini. Semoga apa yang telah disampaikan, saran bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk kedepannya. Kemudian bagi Ayah Bunda yang belum terjawab pertanyaannya atau akan bertanya, nanti bisa lebih jelas dan detail lagi ketika di Awalusana per jenjang kelasnya nggih Ayah Bunda. Sekian dari saya, banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live nggih Ayah Bunda.